kabar saudara yang terkasih? Bagaimana kabar saudara? Saya harap saudara dalam keadaan yang baik-baik saja dimanapun saudara berada. Kita berjumpa lagi di dalam renungan harian ya, Jumat 29 Januari 2021. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan ya. Ini hari Jumat terakhir di bulan Januari. Mari kita akan memulai renungan hari ini dengan kita bersama-sama berserah kepada Tuhan. Kita meminta pimpinan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu. Terima kasih bahwasanya Tuhan selalu menyapa kami ketika kami bangun, kami masih bisa merasakan setiap anggota tubuh kami. Dan inilah berkat yang luar biasa, bahwa berkat itu selalu Engkau perbarui setiap pagi. Saat ini kami mendengarkan sapaan sabda-Mu. Biarlah sabda-Mu ini yang menjadikan kami menjadi lebih kuat menjalani kehidupan ini. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bacaan kita hari ini, saudara, terambil di dalam Ulangan pasal yang ke-12 ayat yang ke-32a. Demikianlah firman Tuhan. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Ya, demikianlah firman Tuhan. Berbahagia mereka yang mendengarkan dan juga mau melakukannya. Saudara yang terkasih, pernahkah kita melihat seseorang yang berdedikasi terhadap apa yang ia kerjakan? Karena apa? Bagian kita tadi berbicara mengenai kesetiaan. Nah, pernahkah saudara kemudian melihat ada beberapa orang yang begitu setia terhadap apa yang ia lakukan? Ia tidak memandang apapun pekerjaannya, baik itu pekerjaan yang mungkin terlihat sepele ataupun begitu susah bagi orang lain, tetapi dilakukan secara terus-menerus dengan penuh konsisten. Bahkan melalui kehidupannya, ia memperlihatkan nilai-nilai yang ia perjuangkan. Kehidupan yang setia, yang benar-benar all out, yang memberikan keseluruhan hidupnya dengan setia, dengan penuh dedikasi. Nah, ketika kita melihat orang-orang yang seperti ini, kadang membuat kita hati menjadi terenyuh, menjadi dikuatkan juga, bahkan bisa menjadi semangat untuk kita untuk meniru mereka. Karena kehidupan yang setia selalu berbicara tentang kehidupan yang konstan, yang konsisten, tidak berubah. Dalam konotasi yang baik ya saudara tentunya ya. Yang selalu memberikan performa yang terbaik. Karena apa yang ia lakukannya itu merupakan dilakukan bukan untuk dirinya, tetapi untuk Tuhan. Sehingga melalui apa yang dikerjakannya, orang dapat terberkati. Nah, kenapa kemudian hal ini saya sampaikan? Karena kita berbicara mengenai bagaimana Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel untuk setia. Ya. Seperti kita ketahui bahwa Tuhan yang telah menolong bangsa Israel keluar dari Mesir, yang juga menyertai di dalam perjalanan di padang gurun hingga ke tanah perjanjian. Nah, umat Israel yang mendiami tanah yang diberikan Tuhan itu bukan karena kekuatan mereka hingga mereka sampai di tempat itu ya. Tapi semuanya itu adalah pertolongan dan campur tangan Tuhan. Namun Tuhan sangat mengenal bagaimana umat Israel. Sebagai bangsa yang dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk ya. Tuhan memperingatkan kepada mereka. Ini bangsa Israel memiliki sikap yang kurang baik ya, selalu goyah imannya. Bahkan di dalam bacaan kita, kalau saudara nanti baca ya lebih lengkap di pasal 28 sampai dengan 32, saudara bisa melihat bagaimana bangsa Israel ini goyah, mencoba untuk hidup jauh dari Tuhan. Dengan apa? Mencoba menyembah ilah-ilah lain. Nah, tentu Tuhan tidak menginginkan kehidupan yang seperti ini terjadi bagi bangsa Israel. Sudah diingatkan berulang kali. Dari masa perbudakan sampai dengan pembebasan.
Berapa kali Tuhan sudah berkarya bagi bangsa Israel. Berapa kali Tuhan sudah ingatkan. Namun di dalam pasal yang kita baca hari ini, bangsa Israel masih memperlihatkan sikap yang belum setia. Ia masih mencoba, bagaimana sih kehidupan menyembah ilah lain? Bagaimana sih menyembah Allah dari bangsa lain? Yang padahal belum tentu kehidupan yang ia jalani di situ penuh dengan berkat. Belum tentu jalan yang ia tempuh adalah jalan yang benar. Padahal Tuhan sendiri sudah memberikan jalan yang benar. Ini loh, Tuhan sudah tuntun. Tetapi masih saja bangsa Israel ini hidup di dalam ketidaksetiaannya. Untuk itulah di ayat yang ke-32 Tuhan mengatakan bahwa segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Ini merupakan sebuah peringatan dari Tuhan kepada bangsa Israel. Sudahlah, setia. Aku ini sudah memberikan kamu banyak kehidupan, banyak berkat, banyak mukjizat. Kenapa masih kurang? Tuhan mengingatkan kembali supaya bangsa Israel ini tidak jatuh dan mengalami kehidupan yang sengsara. Nah, kalau boleh kita jujur dengan kerendahan hati kita, apakah kemudian kehidupan kita juga sama seperti bangsa Israel? Masihkah kita tertarik untuk hidup jauh dari Tuhan dengan mencoba banyak jalan pintas yang belum tentu itu menjadi berkat bagi kita? Banyak loh orang-orang Kristen yang hanya Kristen KTP. Di dalam KTP-nya dituliskan Kristen, tetapi di dalam kehidupannya ia tidak memancarkan hidup di dalam terang kasih Tuhan. Sungguh layak untuk kita merefleksikan kembali kehidupan kita. Bagaimana Tuhan sudah berkarya di dalam kehidupan kita. Kita harus ingat betul setiap peristiwa itu supaya kita bisa menghidupi kehidupan di dalam Tuhan. Supaya kita bisa memegang iman kita di dalam Tuhan. Lewat pengalaman kita bersama dengan Tuhan, membuat kita menjadi lebih tegar. Jangan sampai kemudian kita tergoda. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, yang memaksa kita mungkin membuat hidup kita jauh dari Tuhan. Ya. Bahkan mungkin kita marah sama Tuhan. Tunggu dulu saudara. Mari kita lihat kembali. Karena kasih Tuhan itu selalu ada dan selalu nyata. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Untuk itu, hiduplah dengan setia. Karena itulah yang Tuhan mau. Ketika Tuhan mengatakan hiduplah dengan setia, pasti Tuhan akan memberkati, menaungi, dan akan memampukan kita semua. Amin. Kita satu dalam doa. Tuhan, Engkau tahu setiap kehidupan kami. Engkau tahu setiap pergumulan kami. Engkau tahu setiap lika-liku kehidupan kami. Jatuh bangun kami. Bahkan di tengah pandemi ini, yang kami kalau boleh jujur, kami menjalani hidup yang tidak mudah. Namun kami mau untuk hidup dengan setia. Karena Engkau telah mengasihi kami. Ya Yesus, Juru Selamat kami. Karena Engkau telah berkarya bersama kami, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Untuk itu mampukanlah kami, supaya kami mampu hidup setia, memancarkan kehidupan yang penuh berkat bagi sesama kami. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena Yesus selalu berada di dalam setiap hati kami, mengawasi, menjaga, dan juga memampukan kami. Untuk itu Tuhan, kami memohon bimbingan dan tuntunan kasih-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya saudara, demikian renungan harian kita di hari ini. Selalu ingat, jangan hanya menjadi pendengar firman, tetapi jadilah pelaku firman. Tetap semangat ya saudara di tengah pandemi, karena saudara tidak berjuang sendirian. Allah Bapa melalui Roh Kudus berjuang di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika saudara berdiri saat ini,
saudara dimampukan oleh Roh Kudus, sehingga saudara bisa menjalani kehidupan. Tetap semangat di tengah pandemi, selalu ingat protokol kesehatan ya, selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan, ya, selalu menghindari kerumunan, selalu berjaga jarak, supaya pandemi ini segera usai. Tetap semangat, percaya akan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun saudara berada.